Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di forum harian ini, insya Allah. Ini forum santai aja, 15 menit doang tiap hari. Mudah-mudahan tiap hari, kadang ke-skip juga. Jadi saya menerima curhatan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jawabannya tepat dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Kalau enggak, mohon dimaafkan teman-teman. Tapi setidaknya teman-teman punya tempat curhat. Oke, sebelum dimulai, ini mini bootcamp udah mau jalan ya. Jadi modul 1 udah dibagikan buat teman-teman yang masih nimang-nimang nih, saya kasih tahu. Jadi ada 3 modul, yaitu menentukan SKU dan SKU gudang di Big Seller. Itu teknis dan ada best practice saya gimana sih kodifikasi SKU yang cocok menurut saya untuk bisa menentukan laporan keuntungan. Modul keduanya itu laporan keuntungan Big Seller. Itu laporan keuntungan Big Seller itu bisa kita modifikasi dan kolom-kolom itu tuh apa sih? Nah, itu akan dijelaskan detail berdasarkan pengalaman saya dan kelemahan-kelemahannya. Lanjut Zoom ketiganya itu tools penyempurnaan laporan keuntungan Big Seller. Jadi Big Seller tuh laporan keuntungannya udah keren banget menurut saya. Marketplace nggak mau ngeluarin itu, dan Big Seller ngeluarin, dan ada beberapa kelemahan yang mudah-mudahan segera dibenahi. Nah, mumpung belum dibenahi, saya bikin toolsnya. Jadinya bisa pantau keuntungan secara real time. Gunanya apa? Gunanya, kok nanti kan insya Allah pada naik ya, pas Lebaran, panen raya, jangan sampai profitnya tipis, pastikan profitnya gede. Tahu gede atau kecil gimana ya? Diukurnya dengan cara ini. Oke, yang mau bisa japri saya. Sekarang lanjut, kita mulai yuk. Silakan kalau ada yang mau curhat, langsung tunjuk tangan yuk. Wah, nggak ada yang mau curhat hari ini. Baik-baik saja bisnis. Yuk, Mas Fahrezi yuk. Ya, Assalamualaikum Kakak. Sebelumnya maaf nih, aku mau tanya. Yuk, Mbak Fahrezi, yuk. Ya, aku kan suka live tuh ya. Kan di sesi live itu suka ada muncul di atas kolom komentar suka ada muncul kayak keranjang merah kayak gitu. Terus ada tulisan pembeli membeli nomor 5 di etalas Anda. Tapi pas saya cek di pesanan masuk itu tidak ada. Itu kenapa ya, Kak? Itu tuh scam atau apa ya? Enggak, bukan scam. Itu memang ngeklik aja kadang kehitungnya membeli. Nambah keranjang aja dikeluarin di live-nya kayak membeli. Jadi itu penipuan. Penipuan sistem. Oh gitu ya. Oh iya, oke. Siap. Shopee kan? Iya, betul di Shopee. Shopee memang sengaja. Mereka dari dulu itu sengaja. Oh iya, oke, siap. Oke. Terus mau tanya satu lagi boleh? Nah, nanti dulu, ngacung lagi nanti ya. Ini ada yang ngantri soalnya. Kalau nggak ada yang ngantri, nggak apa-apa. Sip. Yuk lanjut Mas Yudi nih. Halo Kang, selamat siang Kang. Siang. Kang, untuk GMP Max sekarang apakah ada benchmark ROI antara Seperti itu. biaya iklan dengan omset bersih Kang? Kok enggak di komentar? TikTok ya? Kalau ROI TikTok ya? Bukan Shopee Kang. Maksudnya antara benchmarknya berapa persen sih Kang dari biaya iklan dengan omset bersih Kang? Benchmarknya berapa persen dari biaya iklan dengan omset bersih? Ya tergantung. Oh, bingung juga ya saya kalau saya sebutin data saya mungkin kurang relevan. Kalau saya main di ROAS 6 juga saya udah plus ya 6. ROAS aktual ya, saya plus 6. Jadi kalau saya mau untung saya harus 7 atau 8 yang ada. Saya bahas di video yang laporan keuntungan ini itu saya dapatnya ROAS-nya 5. Jadinya saya merugi operasional. Iklan nggak rugi tapi merugi operasional. Jadi kalau data saya sih kayak gitu. Mas Yudin. Oh iya, berarti sama Kang, soalnya saya juga ngalamin di bawah 10 itu agak berat sekarang. Iya. Siap Kang, makasih Kang. Siap, sama-sama. Yuk Mas Helmi, Muhammad Helmi yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mau tanya ini aja Kang, akun itu boleh nggak sih untuk akun belanja sehari-hari atau Akun itu apa? akun toko? Boleh untuk belanja sehari-hari nggak sih Kang? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ngaruh ke performa ya? Nggak ngaruh. Ya udah, gitu aja Kang. Siap, oke. Singkat jelas padat. Yuk Mas Wilham, yuk. Mas, mau nanya Mas, itu kalau evaluasi kan saya biasanya 7 hari ya, biasanya tanggal 9, tanggal 15, tanggal 22 sama harusnya sih 29 deh.
Tapi kan ini kan mepet Mas, mau tanggal 1. Kalau kayak gitu menurut Mas Gani, perspektif Mas Gani itu ada 3 hari lebih ini mendingan saya, obrak-abrik tanggal 1 aja atau eksekusinya tanggal 9 gitu Mas. Soalnya ada yang udah perih banget nih, ruasnya. Oh, menarik. Jadi di jadwal ini pakai tanggal ya kalau Mas Wilham ya? Ya tanggal aja Mas, sekarang nungguin per hari udah nggak waras jadinya. Kalau saya sih pakai hari, ini nggak tahu ya nyambung atau nggak. Kalau saya pakai hari. Jadi hari Kamis adalah evaluasi iklan misal ya. Kalau saya kan tokonya banyak, jadi toko yang ini adalah Kamis itu aja. Nanti minggu depan Kamis lagi, jadi nggak harus sama tanggal. Tapi karena kalau udah ada yang perih mah langsung aja, itu kan kebakaran. Kalau udah yang terlalu perih langsung aja, nggak perlu nunggu hari itunya. Menurut saya sih nggak perlu. Jadi kalau memang udah terlalu perih, udah nggak ikhlas banget daripada ngedumel jadi nggak waras, langsung aja evaluasi. Itu kan darurat hitungannya. Iya sih Mas. Kita scheduling, kalau mau 7 hari, oke. Itu kan schedule ya, artinya membuat sistem. Ketika sistemnya nggak jalan, ya kita jangan stick ke sistem dong. Jadi lucu. Ibarat kata kita, tiap hari kita sholat ke masjid misalkan, atau sholat 5 waktu. Tiba-tiba bencana alam, kan boleh nggak sholat? Sholatnya ditunda kan boleh. Gitu Mas Wilham, darurat. Oke. Berarti ketika kondisional sudah perih, mungkin jadwalnya bisa disesuaikan lagi ya Mas ya? Iya dong. Tapi nanti tanggal 1 tetap rombak juga ya berarti Mas? Ya boleh-boleh aja. Mas 9 buat emergency dulu, tanggal 1 mungkin ya lebih dalam lagi gitu ya Mas? Oh boleh, monggo. Oke. Makasih Mas, perspektifnya. Siap. Ini menarik. Ini keren sih udah bikin sistem. Jadi bikin sistem itu kan untuk mencari yang terbaik ya. Dan kita jangan strict sama sistem kalau ternyata udah kecium menjadi buruk. Ya udah, orang sistemnya kita yang buat juga. Ya jadi ya nggak apa-apa, no problem. Yuk, Mbak Witri Mulyani. Gimana? Halo Mbak Witri. Halo. Assalamualaikum Mas. Kang. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya Kang, yang kemarin itu, ini saya toko baru coba-coba gitu. Terus trafficnya tuh udah mulai baik. Terus telat kirim, terus ada etalase yang dihapus juga. Itu trafficnya turun drastis. Itu gimana ya Kang cara biar dia pulih lagi kayak gitu Kang? Dihapusnya kenapa? Ada yang nggak BPOM Kang. Waduh. Jadi nggak bisa dipulihkan lagi. Terus kena penalti nggak? Enggak, ada kena poin tapi nggak kena penalti gitu Kang. Kena poin tapi nggak kena penalti, maksudnya? Ya nggak ada pelanggaran tapi nggak kena penalti gitu Kang. Kaidah umumnya sebenarnya kalau penalti kurang dari 2 alias kalau mbaknya kan berarti masih 0 ya, harusnya aman-aman aja. Cuman kadang kita memang suka cari kambing hitam. Oh gara-gara ini nih. Satu, ya kalau bisa jangan telat kirim ya, karena kan kita berlomba-lomba. Di sini berlomba-lomba. Tentu kalau misalkan katakanlah seluruh seller TikTok atau Shopee penaltinya 0, poinnya bagus semua. Tentu kan yang lambat kirim meskipun masih dalam ambang batas, yang lambat kirim tentu di nomor 2 kan di sisi algoritma karena ada rankingnya, scoringnya. Jadi satu itu kalau bisa jangan ada salah kirim. Cuman sepengalaman saya kalau penalti di bawah 2 sih masih aman. Jadi mungkin banyak coba cari kambing hitam yang lain. Dan itu satu lagi Kang, dan kemarin kan ada yang itu order terus banyak terus cancel gitu Kang. Jadi sekarang itu ruasnya tinggi tapi kosong gitu. Ya nyebelin ya. Iya kayak gitu. Itulah yang saya sering sebut sebagai ranjau. Kalau kayak gitu gimana? Sunat aja budgetnya, Mbak. Iya Mas, iya Kang? Disunat aja budgetnya. Kalau memang itu produknya pernah winning nggak? Iya pernah winning. Kuat nggak kalau dibiarin? Ya budgetnya udah kurang 25 udah mentok. Kalau pernah winning, saran saya disabarin lah. Syukur-syukur bagus. Syukur-syukur. Karena akan lebih susah yang iklan saat ini tuh orang lebih susah ketika nggak kemakan. Sekarang kan lagi kemakan.
Iya, dan juga gara-gara traffic yang turun itu, jadi etalase yang lain itu nggak itu, biasanya 50 per minggu kliknya, sekarang itu paling 10 gitu, 8 dapatnya kayak gitu. Ya pasti ya, sedikit banyak sih ngaruh ke yang lain sih, sedikit banyak. Ngaruh juga ya. Jadi didiamkan aja, Kang? Yang tadi ya, yang kebakaran, kalau kuat Iya. diamin aja. Oh, Kalau kuat diamin aja. Oke? oke Kang, makasih Kang. Sip. Yuk, Mas Firman Morty terakhir yuk. Ayo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Kang. Ini sih saya hanya sedikit tertinggal sebelumnya. Saya ingin ngulik iklan nih Kang. Iklan ini kan terkadang kita udah tos-tosan nih. Kita dimin kayak tadi Kang Gani bilang kan, kalau kebakaran masih winning, kita tos-tosin kan. Tos-tosin itu apa tuh dulu? Dipaksa terus gitu, kita antepin dulu ya kan. Nah, ntar kita ulik nih, ada yang kita ulik naik nih, tapi ntar dia akhirnya perih lagi gitu, Kang. Punya tip and trick nggak untuk supaya ibaratnya antisipasi biar kita tuh nggak terus-terusan perih gitu? Sebenarnya perihnya tuh dia kan menormalisasi ke target ruas yang kita set, Mas Firman. Betul. Jadi, betul kan? Kayak gitu, ngerasa kan? Betul. Tapi tentu kalau kita lemparnya 10 nggak mungkin dapatnya 10, pasti ada selisih. Dan selisihnya itu beda-beda tiap seller. Jadi kalau ternyata perih banget, misalkan lempar 10 dapatnya 4, kalau saya sekarang naikin ruasnya. Jadi kalau saya ya, ini belum tentu tepat buat teman-teman, kalau saya lebih baik nggak jualan daripada rugi banget. Rugi dikit masih oke lah, karena mau lebaran ya, saya lagi nyimpen funnel untuk lebaran. Itu sih kalau saya ya, saya tidak menyarankan buat teman-teman. Iya, kadang kan saya coba running di awal kan pasti memang 10 ya. Saya coba di awal nih. Kadang awal-awal saya bikin rekomendasi Shopee kan. Oke. Bahkan saya running misalnya per 2 minggu atau per 3 minggu gitu. Itu udah ketemu lah ruasnya. Ruasnya masih perih tuh, karena kan saya juga punya standar BEP ya. Standar bener-bener rugi lah sih, udah siapin datanya. Masih aman, cuma ya kita rugi operasional gitu Kang. Jadi kayak kerja bakti gitu kan. Nah, saya coba tendang sampai di ROAS 25. Itu naik ke 15, cuma dari sisi ordernya yang 0. Sepi gitu. Iya, gitu. Sama banget. Tapi saya lebih tenang kayak gitu, saya pribadi ya. Saya lebih tenang kayak gitu karena believe market lebaran sih. Kalau saya main di lebaran sekarang. Gitu Mas Firman. Berarti kalau ibaratnya kalau udah begitu kita tendang-tendangin aja gitu ya Kang ya? Kalau udah nggak kuat iya sih. Kalau udah nggak kuat. Sekarang agak susah nih, boncos-boncos dulu, cuan kemudian. Yang ada boncos-boncos dulu dan boncos melulu. Siap Kang. Oke. Oh, berarti lebih baik kita tendang-tendangin aja kayak gitu Kang ya? Tendang-tendangin naikin maksudnya kan? Iya, dinaikin ROAS-nya gitu targetnya. Bukan lebih baik itu yang saya lakukan ya. Teman-teman di sini kan saya menjawab curhatan, bukan berarti solutif. Itu yang saya lakukan. Kalau Mas Firman mau ikutin ya monggo, nggak juga nggak apa-apa gitu. Siap Kang. Oke Kang. Hey. Terima kasih Kang. Sip, alhamdulillah. Thank you teman-teman. Yuk yang mau join mini bootcamp boleh japri saya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.